2 minggu terakhir, pasien anak dengan gejala batuk pilek hingga campak meningkat di RSUD Karangasem, Bali. Perubahan cuaca ditengarai menjadi penyebab meningkatnya penyebaran virus. Kondisi diperparah dengan turunnya imunitas anak akibat cuaca ekstrim. Di Bengkulu, cuaca ekstrim juga memicu peningkatan pasien flu dan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Di awal Oktober, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mencatat kasus ISPA telah menyerang 1.079 warga yang rata-rata karena kelelahan hingga dehidrasi. Warga diminta menjaga kesehatan dengan minum air putih yang cukup, selalu menggunakan masker untuk mencegah debu masuk ke saluran pernafasan, dan rutin mencuci tangan. Selain makanan-makanan yang bergizi, juga mengkonsumsi air putih minimal 2 liter atau 8 gelas dalam sehari. Ya, karena suhu yang panas itu bisa menyebabkan kekurangan cairan pada tubuh kita, sehingga harus diimbangi dengan pemasukan cairan tubuh, ya, air putih. Sementara di Kediri, Jawa Timur, suhu panas sempat mencapai 35 derajat Celcius. Karena itu, BPBD Kediri menghimbau warga mengurangi aktivitas di luar ruangan yang terpapar langsung sinar matahari agar tidak terkena serangan panas atau heat stroke. BPBD juga mengingatkan warga untuk tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat yang bisa menyulut api. Kita saran aja untuk masyarakat yang ada di Kota Kediri, karena cuacanya ini kan juga berubah-ubah, antisipasi aja. Dan juga perbanyak minum air putih, kemudian jangan membakar api sembarangan karena juga berbahaya. Di samping itu juga keluar yang perlu saja lah, jangan terlalu banyak keluar, apalagi keluar di tempat yang langsung kena sinar matahari. Cuaca panas ekstrim dirasakan di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir, seperti di Tanah Merah, Jayawijaya, Papua, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Majalengka, Jawa Barat. Suhu udara mencapai lebih dari 37 derajat Celcius. Panasnya suhu udara disebabkan gerak semu matahari di wilayah selatan ekuator di Indonesia bagian selatan. Memang beberapa wilayah di wilayah Indonesia suhunya berkisar antara 36 sampai 38. Data observasi di wilayah Jakarta sendiri, Jabodetabek, masih berkisaran antara 33 sampai 35 di hampir sebagian besar di wilayah Jabodetabek. Kemudian juga ditambah pengaruh dari monsun Australia yang membawa massa udara kering. Jadi memang menambah terasanya jadi cukup panas ya di wilayah Indonesia bagian selatan. Tapi kejadian ini kemungkinan akan berakhir di sekitaran akhir Oktober. BMKG memprediksi cuaca panas ekstrim mereda di akhir Oktober 2025. Di saat itu diperkirakan akan terjadi curah hujan tinggi setelah gerak semu matahari menjauhi Indonesia bagian selatan. Tim Liputan Kompas TV. Dalam beberapa pekan terakhir, cuaca panas ekstrim terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Akibatnya, terjadi peningkatan penyebaran sejumlah penyakit seperti ISPA dan campak. Sampai kapan cuaca panas ekstrim terjadi dan apa pula yang harus diwaspadai agar kondisi tubuh tetap aman? Kita bahas bersama sejumlah narasumber. Ada Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG, Ida Pramuwardani. Selamat pagi Bu Ida. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Bu Ida sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi, dan juga Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia. Ibu Dwi, selamat pagi. Pagi Mas Mario. Terima kasih Ibu sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Saya ke Ibu Ida terlebih dahulu. Bu Ida, bagaimana menjelaskan terkait dengan cuaca ekstrim atau cuaca panas di Indonesia? Hampir seluruh wilayah Indonesia terkena ini. Bagaimana menjelaskan bahwa apakah memang ini fenomena yang terjadi setahun sekali atau apa penyebabnya? Ya, baik Mas Mario. Saya coba menjawab bahwa memang kalau di Indonesia sendiri berada di garis ekuator, sehingga fenomena panas seperti yang terjadi saat ini umumnya terjadi 2 kali, karena memang di ekuator itu 2 kali dilewati oleh gerak semu matahari, dan beberapa penyebab kenapa akhir-akhir ini terjadi suhu yang panas dan terik. Yang pertama adalah tadi sudah disebutkan adanya gerak semu matahari yang saat ini berada di dekat selatan ekuator. Hal ini menyebabkan pemanasan yang optimal di wilayah Khatulistiwa sebelah selatan terutama seperti Sumatera, kemudian
Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan bagian selatan, Jawa, Nusa Tenggara, Papua bagian selatan. Kemudian hal ini juga diperkuat dengan monsun Australia yang juga kuat, yang membawa massa udara yang sudah mulai menghangat dan kering dari Australia ke wilayah Indonesia. Kemudian di masa transisi ini berkurangnya tutupan awan ini juga menyebabkan sinar matahari yang terik, ditambah lagi kelembapan wilayah Indonesia yang tinggi. Hal ini menyebabkan tidak hanya panas saja yang dirasakan, tapi gerah. Seperti itu, Mas Mario. Dan ini sebetulnya adalah kondisi yang normal terjadi. Oke, ini berarti sederhananya fenomena yang bisa terjadi tiap tahun karena pergantian dari kemarau menuju hujan ya? Dan sebaliknya. Oke, berarti kalau kita melihat bahwa memang ini mungkin saja setiap tahun akan terjadi. Begitu, seperti itu ya Bu ya? Betul, betul. Oke. Ini memang setiap tahun fenomena ini terjadi. Oke, saya ke Bu Dwi. Bu Dwi, apa dampaknya ke tubuh dengan cuaca ekstrim ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Mario. Ya. Jadi tubuh itu kita bagian ya sebenarnya manusia, lingkungan itu dan mikrobiologi atau mikroorganisme artinya bakteri, virus dan sebagainya itu merupakan satu kesatuan. Jadi pada saat salah satu variabel tadi berubah kondisinya, misalnya saat ini perubahan cuaca tadi, maka akan terjadi pula dampak pada manusia maupun mikroorganisme yang lainnya, virus, bakteri dan sebagainya. Nah, kondisi saat ini menyebabkan ada kondisi yang memudahkan bakteri dan virus untuk berkembang lebih cepat karena dia mendapat lingkungan yang cukup nih, sehingga manusia juga mempunyai risiko untuk terdampak sakit. Untuk itu manusia harus melakukan perubahan juga pada dirinya, kebiasaannya untuk mengurangi risiko sakit tadi. Kalau kita lihat secara umum sih sekarang kita lihat ya lagi banyak musim flu, batuk seperti itu. Itu juga bagian dari akibat dari perubahan lingkungan tadi ya, yang menyebabkan virusnya lagi mudah berkembang dan kita kemudian menjadi lebih mudah sakit. Oke, Bu, berarti dari beberapa berita yang saya baca, ispa campak itu menjadi salah satu akibat ya daripada cuaca ekstrim ini ya? Iya, karena apa? Karena itu penyakit-penyakit yang endemis ada di Indonesia ya, termasuk Jakarta. Artinya penyakit tersebut ada sepanjang tahun sebenarnya. Dan pola naik turunnya penyakit diakibatkan oleh perubahan tadi ya, lingkungan. Nah, makanya ada bulan-bulan tertentu penyakit-penyakit tersebut menjadi lebih tinggi dibanding bulan lainnya. Kapan? Biasanya pada saat terjadi perubahan lingkungan, musim pancaroba, termasuk juga seperti saat ini. Walaupun cuacanya panas, tapi kan sering hujan juga ya, jadi perubahan di malam hari ya? Ya, kalau kita rasa mungkin sebagai masyarakat awam ya, kita merasakan ada hujan seringnya malam hari, tapi siangnya panas terik, dan itu tentu tadi ya membuat penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh lingkungan menjadi lebih mudah untuk terjadi fluktuasi penyakit. Oke, saya kembali ke Bu Ida. Bu Ida, yang dicatat oleh BMKG yang masuk dalam rekornya berapa paling tinggi panasnya dan berapa mungkin paling rendah di cuaca ekstrim? Untuk yang paling tinggi di sini tercatat di sebagian besar di wilayah Jawa ya Mas Mario. Di Karanganyar, Jawa Tengah mencapai 38,2 derajat Celcius. 38 derajat kemudian, ya? Iya, 38,2, kemudian Surabaya, Jawa Timur 37,4, dan di Kertajati, Jawa Barat itu 36,4 derajat Celcius. Namun beberapa wilayah juga suhu maksimumnya masih di bawah 30 derajat Celcius, terutama di wilayah dengan topografi yang lebih tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya. Seperti wilayah sekitar Sumatera Utara di sekitar Danau Toba, kemudian juga di wilayah Nusa Tenggara Timur di daerah pegunungannya dan lain sebagainya, seperti di puncak juga seperti itu. Jadi ini bervariasi memang kalau kita bicara tentang wilayah Indonesia. Tapi untuk tercatat seminggu terakhir ini paling tinggi di Karanganyar 38,2 derajat Celcius. Karanganyar ya Bu, 38 derajat. Oke Bu, apakah memang cuaca ekstrim ini, fenomena ini hanya terjadi di siang hari ketika ada matahari, atau sebenarnya malam kita juga bisa merasakan suhu panas tersebut? Ya, sebetulnya yang dirasakan masyarakat ini, yang langsung dirasakan masyarakat itu tidak hanya suhu atau dari teriknya sinar matahari saja, tapi juga kelembapan yang tinggi. Dan ini biasanya
panas ini terjadi pada pagi sampai dengan siang hari menjelang sore hari. Kemudian karena memang kita sebagian besar beberapa wilayah terutama di wilayah selatan Katulistiwa berada pada masa transisi sehingga potensi hujan masih tinggi karena kelembapan tinggi tadi dan umumnya terjadi pada menjelang malam hari sampai dengan dini hari. Dan ini adalah hal yang wajar karena memang proses konvektif atau pembentukan awan dari pemanasan sinar matahari ini terjadi di sore sampai dengan malam hari. Sementara pagi sampai dengan sore harinya panas karena sinar yang menyengat tadi. Oke, Bu, boleh didetailkan puncaknya itu dari jam berapa ke jam berapa? Ya, yang perlu diwaspadai adalah panas sinar matahari dari jam 10 sampai sekitar jam 16. 10 Jadi itu sampai yang 16. perlu diperhatikan. Ya, jadi masyarakat mungkin yang ingin bepergian atau terpapar langsung di sinar matahari mungkin perlu menggunakan pengaman seperti misalnya payung atau tabir surya Ya. pada sekitar pukul 10 sampai pukul 16. Oke, terakhir sebelum saya ke Bu Dwi, akan berlangsung berapa lama sebenarnya? 1 bulan atau mungkin sampai bulan Desember? Bu Ida? Oh ya, mohon maaf. Untuk potensi suhu panas ini diprediksi akan terjadi sampai dengan akhir Oktober atau sampai dengan awal November. Jadi antara akhir Oktober sampai dengan awal November. Oke, saya ke Bu Dwi. Bu Dwi, apa efek yang akan dirasakan oleh tubuh jika pada akhirnya ini banyak juga pekerja-pekerja yang langsung berada di luar pekerja lapangan misalkan, yang langsung terpapar sinar matahari langsung, apalagi di cuaca ekstrim seperti ini. Apa dampaknya kalau memang terus-terusan terkena? Ya, yang penting adalah pada saat kita beraktivitas luar ruang itu kita sadari bahwa kita harus menjaga kondisi kita tetap Fit. terhidrasi dengan baik ya, tetap terpenuhi cairannya gitu sehingga tidak merasakan gejala Ya. yang bisa mengarah Ya. curiga ke arah heat stroke. Tapi mungkin heat stroke di Jakarta atau di Indonesia ini agak berbeda mungkin ya dengan kalau kita lagi mengikuti perjalanan ibadah misalnya karena di Ya. Timur Tengah biasanya lebih panas ya. Mungkin kalau di Jakarta artinya panasnya panas tadi seperti disampaikan Bu Ida, tapi mungkin kita masih bisa menggunakan cara-cara yang sering yang sehari-hari sudah kita lakukan sebenarnya. Misalnya tadi pakai payung, pakai topi, kemudian banyak minum, kemudian juga pakai pelindung ya, sunblock ya, supaya mengurangi juga keluhan di kulit akibat panas, misalnya menyebabkan risiko keluhan iritasi. Jadi bagaimana kita menyikapi kondisi lingkungan dengan aktivitas yang tetap menunjang aktivitas kita agar tidak kemudian mengalami keluhan kesehatan. Oke. Tadi ya. Oke, Bu Dwi, tadi kita sudah berbicara ISPA dan campak, tapi saya baca apakah betul Bu ada penyebab bisa juga mengakibatkan heat stroke? Berbeda ya, karena kalau heat stroke itu memang karena paparan langsung dari suhu panas kepada tubuh kita, terutama mungkin bagian kepala atau bagian-bagian yang tidak terlindung oleh pakaian. Tapi kalau ISPA, kalau campak atau kalau apa penyakit yang akibat virus atau bakteri lainnya, maka itu tidak langsung akibat paparan panas, tapi tentu tadi karena perubahan keseimbangan lingkungan kita antara suhu, kelembapan, kemudian juga virus, bakteri yang bisa lebih mudah berkembang dan kemudian tubuh yang tidak fit. Jadi kalau tidak langsung ada hubungan antara tentu paparan panas dengan atau heat stroke dengan penyakit yang muncul seperti penyakit menular seperti ISPA campak. Oke, apakah hingga saat ini dari Dinkes Jakarta sendiri mencatat adanya kenaikan jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit atau puskesmas karena cuaca ekstrim ini, Pak? Karena saya dengar-dengar ya ada implikasinya juga sebenarnya. Ya, kembali tadi penyakit-penyakit menular itu kebanyakan punya pola musiman. Jadi pada saat suhu atau perubahan lingkungan terjadi akan meningkat. Biasanya ISPA juga akan meningkat di awal tahun biasanya justru. Pada saat mulai lebih banyak hujan maka ISPA-nya lebih banyak. Biasanya kita akan merasakan penyakit-penyakit flu, batuk itu di akhir tahun, kemudian awal tahun sampai nanti
curah hujannya berkurang. Nah, ini kemungkinan karena sekarang kita juga masih sering ketemu hujan ya sehari-hari, jadi ISPA-nya memang dari pertengahan tahun kita lihat memang masih agak meningkat, tapi saat ini sudah cenderung turun. Dan kemudian untuk penyakit lain juga polanya sama. Artinya kita sebagai manusianya yang harus melihat situasi seperti ini untuk berarti menjaga kesehatan lebih intens lagi. Oke, saya kembali ke Bu Ida. Bu Ida, melihat seperti ini ada beberapa daerah yang berpikir solusinya adalah salah satunya dengan modifikasi cuaca. Menurut Anda perlu seperti itu untuk bisa nantinya meredam cuaca ekstrim ini? Iya, sebetulnya esensi dari modifikasi cuaca adalah proses untuk mempercepat jatuhnya hujan dan menjatuhkan pada wilayah tertentu. Nah, saya rasa memang perlu adanya kajian kembali wilayah mana saja yang bisa dilakukan modifikasi cuaca, karena kita harus selalu melihat pertumbuhan awannya seperti apa, apakah berpotensi atau apakah bisa dilakukan modifikasi cuaca dan sebagainya. Tapi saya rasa modifikasi cuaca ini adalah salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi cuaca ekstrim, misalnya hujan dengan intensitas sangat tinggi, untuk menjatuhkan hujan di luar daerah perkotaan misalnya seperti itu, atau dengan mempercepat terjadinya hujan dan menjatuhkannya di wilayah-wilayah yang kekeringan. Nah, sepertinya seperti itu, Mas. Jadi modifikasi cuaca merupakan salah satu solusi, meskipun nanti perlu kita lihat kembali daerah mana yang kira-kira berpotensi dilakukan modifikasi cuaca, karena mungkin tidak semuanya, baik itu dari sisi kebutuhan maupun dari sisi potensi pembentukan awan-awan hujannya. Seperti itu, Mas Mario. Bu Ida, kalau misalkan melihat rekor Jakarta yang 36-37 derajat, perlukah sebenarnya untuk modifikasi cuaca? Atau hanya mereka yang berada di atas 38 derajat sebenarnya? Ya, ini sebetulnya kembali lagi tergantung kebutuhan ya, Mas Mario. Apabila memang dirasa kebutuhan karena tadi adanya penambahan pasien karena efeknya ke kesehatan, saya rasa ini merupakan hal yang penting gitu. Tapi kalau misalnya efeknya baik dari sisi kesehatan maupun sisi kebencanaannya tidak terlalu signifikan, nah mungkin perlu dipertimbangkan lagi. Dan juga dari sisi kondisi cuacanya juga, apakah potensi pertumbuhan awannya ini memungkinkan untuk dilakukan modifikasi cuaca, maka saya rasa ini juga menjadi hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan. Begitu, Mas Mario. Oke, saya ke Bu Dwi. Bu Dwi, dengan melihat sisi kesehatannya, apakah perlu karena Pemprov Jakarta salah satu yang ingin punya solusi untuk modifikasi cuaca jika memang terlalu ekstrim? Kalau bisa memberi rasa kenyamanan kepada publik dan juga mengurangi ya, terutama memberi kenyamanan ya. Kalau kami tentu sangat mendukung ya kalau kita bisa mendapat suhu yang lebih biasa kita hadapi nih di Jakarta nih, nggak sampai terlalu panas. Jadi ya lumayan membantu juga kalau modifikasi cuaca ini ya, Bu Dwi ya? Iya tentunya ya. Oke, saya ke kembali Bu Ida. Bu Ida, terakhir terkait dengan apa yang perlu dilakukan, imbauan seperti apa kepada masyarakat. Oke, modifikasi cuaca salah satu yang menjadi solusi, tapi itu dari pemerintah. Tapi dari masyarakat sendiri yang paling sederhana, apa yang perlu dilakukan untuk bisa ada cuaca ekstrim, menjaga kondisi tubuh tetap fit untuk bisa beraktivitas di tengah cuaca ekstrim tersebut? Iya, baik Mas Mario. Jadi ada beberapa hal yang memang masyarakat mungkin perlu lakukan di tengah kondisi yang panas, namun ada perubahan yang terjadi tiba-tiba pada sore dan malam hari. Yang pertama dari sisi kesehatan adalah tetap menghidrasi diri, dan ini untuk menghindari dehidrasi, menjaga kesehatan dengan juga selalu mengkonsumsi air putih. Kemudian dari sisi meteorologi mungkin ya, yang pertama adalah waspada potensi perubahan cuaca, dari lingkungannya juga perlu diperhatikan kebersihannya, kemudian sanitasi dan lain sebagainya, karena perubahan cuaca itu tetap terjadi, potensi hujan tetap terjadi walaupun pada saat transisi ini panas sekali terjadi pada pagi dan sampai dengan siang sore hari, tapi potensi
cuaca ekstrim masih terjadi atau potensi pembentukan awan hujan dengan intensitas tinggi masih tetap terjadi karena kelembapan yang juga masih tinggi. Oke. Kemudian juga masyarakat juga dihimbau untuk selalu memantau prediksi dan perkembangan cuaca dari BMKG, dari aplikasi Android maupun dari website Oke. maupun dari sosial media. Oke, Sekian, Mas. Bu Idas, Bu Dwi, singkat saja, edukasi perlu dilakukan dan bagaimana caranya Pemprov DKI dari Dinas Kesehatan untuk bisa mengedukasi sampai ke masyarakat ini? Ya, jadi tentu perangkat pemerintah punya jaring sampai ke bawah ya, sampai ke masyarakat langsung. Oke. Dinas Kesehatan sampai dengan Puskesmas kita mempunyai berbagai cara, ada melalui media sosial, kemudian juga menyampaikan penyuluhan Oke. secara langsung kepada publik, juga tentu dibantu dengan teman-teman yang di bidang media nih bisa menyampaikan Oke. informasi kesehatan Oke. seperti ini. Ya, terima kasih, semoga ini menjadi sebuah informasi dan edukasi bisa sampai ke masyarakat untuk bisa ya tetap menjaga kesehatan dan menghindari cuaca ekstrim ini agar tetap bisa beraktivitas. Terima kasih Ketua Tim Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Ida Pramuwardani dan Wakil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia. Ibu, terima kasih.